Ketua Komisi 4 DPR RI, Saudari Titik Soeharto. Ada apa ya? Kisah antara kau dan aku. Ku coba ungkap tabir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Kabar Nusantara, informasi seputar berita di Nusantara. Di sini saya akan membagikan video mengenai Prabowo ajak Titik Soeharto resmikan 80.000 koperasi merah putih, maksudnya apa? Wahai saudaraku sekeyakinan, mari subscribe channel saya. Jika Anda subscribe, maka otomatis Anda membantu saya. Dengan membantu orang lain, Anda bisa masuk surga. Loncengnya jangan lupa untuk mendapatkan informasi dan video menarik terbaru dari kami. Kami minta maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang sopan, karena kami sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Selamat menyaksikan. Prabowo ajak Titik Soeharto resmikan 80.000 koperasi merah putih, maksudnya apa? Presiden Prabowo Subianto meluncurkan secara serentak lebih dari 80.000 koperasi desa, kelurahan merah putih pada Senin, tanggal 21 Juli tahun 2025. Peluncuran ini dipusatkan di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Per hari ini, tercatat 80.081 koperasi desa merah putih sudah terbentuk secara hukum. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Senin tanggal 21 Juli tahun 2025, saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia meluncurkan kelembagaan 80.000 koperasi desa dan kelurahan merah putih, kata Prabowo dalam peluncuran, Senin. Dalam peluncuran itu, Prabowo turut mengajak Ketua DPR Puan Maharani, Ketua Komisi 4 DPR Titik Soeharto, dan Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul ke atas panggung. Kepala Negara menuturkan, Koperasi Desa Merah Putih adalah usaha besar strategis, yang mampu meratakan pertumbuhan ekonomi. Mulanya, kata Prabowo, gagasan ini muncul karena ekonomi di lingkup masyarakat kecil tidak merata. Kekayaan hanya berputar di pihak-pihak dan perusahaan besar. Jumlah koperasi disesuaikan dengan jumlah desa dan kelurahan di Indonesia. Seturut laporan Menteri Dalam Negeri, Mendagri, Tito Karnavian, terdapat sekitar 83.000 kelurahan dan desa di Indonesia. Oke, kita bikin semua koperasi di semua desa di semua kelurahan Indonesia, cerita Prabowo. Ia pun senang lantaran koperasi bisa diluncurkan hari ini dengan kerja sama tim yang baik. Di sisi lain ia mengaku, sejatinya tidak suka membuat acara besar yang sifatnya hanya kelembagaan. Kendati demikian, ia bersedia meluncurkan serentak mengingat sudah ada 108 koperasi desa merah putih yang beroperasi. Saya diyakinkan, Pak, sudah ada 108 yang sudah berdiri. Karena Bupati antusias, Gubernur antusias, semua mendukung. Ada aset yang tidak dipakai, diserahkan kepada koperasi. Saya pikir oke, jadi untuk mendorong kepercayaan diri, kita luncurkan, jelas Prabowo. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menuturkan, pembangunan koperasi desa ini memanfaatkan berbagai aset termasuk balai desa, gedung yang tidak terpakai, serta aset pemerintah lainnya. Koperasi Desa Merah Putih sekurang-kurangnya mampu membuka gerai sembako, outlet LPG 3 kg, klinik dan apotek desa, gudang cold storage pengering padi atau jagung, dan simpan pinjam aman terintegrasi dengan Himbara. Kemudian, sarana logistik desa, agen pupuk, pembayaran listrik, dan usaha sesuai potensi desa kelurahan masing-masing. Dengan pendekatan ini dalam kurang dari 2 bulan telah terbentuk 80.081 koperasi desa merah putih sah secara hukum dan 108 diantaranya siap beroperasi, jelas Zulkifli Hasan. Selama 3 bulan ke depan seluruh koperasi desa bisa beroperasi di desa kelurahan masing-masing, imbuhnya. Sebagai informasi, Kopdes Merah Putih adalah inisiasi Presiden Prabowo untuk memperkuat ekonomi dan kemandirian desa. Kopdes Merah Putih bertujuan memperkuat perekonomian desa, meningkatkan nilai tukar petani, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan inklusi keuangan desa. Dikutip dari laman resmi Kopdes Merah Putih,
merahputih.coop.id, sebanyak 81.147 koperasi desa Merah Putih sudah terbentuk menjelang peluncuran. Tercatat hari ini, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Ditjen AHU, Kementerian Hukum Kemenkum sudah mengesahkan 80.081 koperasi desa Merah Putih KDMP. Jumlah itu sudah melebihi target sebanyak 80.000 unit sesuai dengan Instruksi Presiden Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Prabowo resmikan 80.000 Kopdes Merah Putih, Soeharto naik panggung. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan 80.000 koperasi desa Kopdes Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, pada Senin, tanggal 21 Juli tahun 2025. Dalam prosesi peluncuran, Prabowo turut mengajak Ketua DPR RI Puan Maharani serta Ketua Komisi 4 DPR RI Soeharto ke atas panggung. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Senin tanggal 21 Juli tahun 2025 saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia meluncurkan kelembagaan 80.000 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, kata Prabowo. Sebanyak 80.081 Kopdes Merah Putih saat ini sudah resmi tercatat secara hukum. Prabowo menjelaskan pembentukan koperasi ini adalah suatu upaya untuk kita memperpendek rantai distribusi sehingga masyarakat bisa langsung menerima manfaat. Rantai aliran bahan-bahan yang penting bagi rakyat, obat-obat yang penting bagi rakyat kecil, rakyat yang ekonominya masih lemah, mereka harus punya akses kepada obat-obat penting dalam harga terjangkau, ujarnya. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan peluncuran 80.000 Kopdes Merah Putih merupakan sejarah baru bagi Indonesia. Pasalnya, kebijakan ini dinilai menjadi tonggak baru koperasi yang modern, efektif, dan digital. Hari ini kita melahirkan wajah baru koperasi Indonesia, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, ucap Zulhas dalam kesempatan yang sama. Ada banyak momen unik dan canda saat peresmian Kopdes Merah Putih. Dari julukan Korea milik Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, hingga keriuhan saat nama Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi alias Soeharto disebut dari podium. Suasana riang gembira ini diawali ketika Prabowo menyinggung julukan Korea saat menyapa Bambang Pacul. Hadir Ketua DPR RI Saudari Puan Maharani, hadir Ketua DPD RI Saudara Sultan Najamuddin, hadir Wakil Ketua MPR RI Saudara Bambang Wuryanto, kata Prabowo saat sambutan. Di momen itu, dia juga menyentil istilah Korea yang kerap dipakai Pacul dalam berbagai kesempatan. Kalau Pacul itu panggilan sehari-hari, Korea bukan. Ada lagi istilah Korea, lanjut Prabowo disambut gelak tawa hadirin yang hadir. Prabowo menyinggung julukan Korea saat menyapa Bambang Pacul. Hadir Ketua DPR RI Saudari Puan Maharani, hadir Ketua DPD RI Saudara Sultan Najamuddin, hadir Wakil Ketua MPR RI Saudara Bambang Wuryanto, kata Prabowo saat sambutan. Di momen itu, dia juga menyentil istilah Korea yang kerap dipakai Pacul dalam berbagai kesempatan. Kalau Pacul itu panggilan sehari-hari, Korea bukan. Ada lagi istilah Korea, lanjut Prabowo disambut gelak tawa hadirin yang hadir. Presiden Prabowo resmikan 80.000 Kopdes Merah Putih di Klaten, Jateng. Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan 80.000 koperasi desa Kopdes Merah Putih, Senin tanggal 21 Juli tahun 2025. Kegiatan peluncuran tersebut digelar di Klaten, Jawa Tengah. Dilihat dalam channel YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo terlihat mengenakan pakaian safari coklat lengkap dengan peci berwarna hitam. Para murid SD, SMP hingga warga setempat yang telah berada di lokasi menyambut kedatangan Prabowo. Dalam peluncuran ini, Prabowo didampingi jajaran Kabinet Merah Putih KMP, seperti Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, hingga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Kemudian Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Menteri Pertahanan Safri Samsudin, Menteri Keuangan Sri Mulyani. Tampak pula Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan B. Najamuddin, Ketua Komisi 4 DPR Siti Hediati Soeharto atau Soeharto, serta Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Kepala Komunikasi Kepresidenan, Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi mengatakan Koperasi Desa Merah Putih merupakan satu dari trisula pengentasan kemiskinan di era pemerintahan Prabowo.
Trisula pengentasan kemiskinan diluncurkan sepanjang Juli tahun 2025. Senjata pertama adalah kesehatan, senjata kedua adalah pendidikan, dan senjata ketiga adalah sosial ekonomi, ujar Hasan, Minggu, tanggal 20 Juli tahun 2025. Prabowo sapa Bambang Pacul di acara Kopdes Merah Putih, Korea bukan. Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara peluncuran kelembagaan 80.000 koperasi desa, Kelurahan Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah. Dalam kesempatan itu, Prabowo sempat bercanda terkait julukan Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Momen itu terjadi ketika Prabowo memulai sambutannya di acara tersebut, Senin tanggal 21 Juli tahun 2025. Ia menyinggung julukan Korea saat menyapa Bambang Pacul. Hadir Ketua DPR RI Saudari Puan Maharani, hadir Ketua DPD RI Saudara Sultan Najamuddin, hadir Wakil Ketua MPR RI Saudara Bambang Wuryanto, kata Prabowo saat sambutan. Kalau Pacul itu panggilan sehari-hari, Korea bukan. Ada lagi istilah Korea, lanjut Prabowo disambut gelak tawa hadirin yang hadir. Ketua Komisi I DPR RI Saudara Utut Adianto, Ketua Komisi 4 DPR RI Saudari Titik Soeharto, ujar Prabowo disambut tepuk tangan. Ada apa sih ini? Tanya Prabowo dibalas gelak tawa para hadirin. Kemudian, Prabowo lanjut menyapa satu persatu tamu yang hadir, termasuk jajaran menterinya. Sambutan Prabowo juga masih berlangsung. Disambut riuh ketika sapa Titik Soeharto, Prabowo heran, maksudnya apa? Presiden Prabowo Subianto mempertanyakan maksud sambutan riuh relawan yang muncul ketika menyapa Titik Soeharto dalam acara Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu, 2/11. Prabowo menyapa hadirin terlebih dulu sebelum menyampaikan pidato. Ribuan relawan GSN yang mendengar Prabowo menyapa Titik spontan memberi tepuk tangan meriah. Kok tepuk tangannya paling keras? Tanya Prabowo. Heran. Maksudnya apa? Selorohnya. Prabowo bersama Wapres Gibran Rakabuming dan anggota Kabinet Merah Putih menghadiri acara Deklarasi GSN. Selain Titik yang juga anggota DPR dari fraksi Gerindra, Cagup pada Pilgub Jakarta Ridwan Kamil juga hadir. Prabowo menyebutkan, GSN menjadi wadah bagi para relawan untuk ikut memperjuangkan Indonesia Emas. GSN merupakan gabungan seluruh masyarakat yang terhimpun untuk ikut membantu mewujudkan cita-cita bangsa. Kita tidak mau jadi selalu negara papan bawah. Kita tidak mau dianggap selalu bangsa yang miskin. Karena kita tahu bahwa kita tidak miskin, kita tahu bahwa kita kaya. Karena itu, saya mengajak semua kadir-kadir, semua patriot-patriot dari semua lapisan dan dari semua latar belakang, dari semua organisasi, mari kita bersatu, kata Prabowo. Riuh pendukung saat Prabowo sapa Titik Soeharto. Ada yang menarik saat calon Presiden Prabowo Subianto mendaftar bersama pasangannya Sandiaga Uno ke kantor Komisi Pemilihan Umum, KPU, Jakarta, Jumat, 10/8. Di lokasi pendaftaran, Prabowo terlihat turut ditemani Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya Siti Hediati Haryadi alias Titik Soeharto. Titik merupakan mantan istri Prabowo. Ia ikut mendampingi Prabowo saat menyerahkan berkas pendaftaran kepada komisioner KPU. Titik hadir lantaran Partai Berkarya ikut mendukung mantan Danjen Kopassus itu dalam pemilihan presiden Pilpres 2019. Saat di lokasi penyerahan berkas, putri Presiden kedua RI Soeharto itu terlihat duduk dalam satu barisan dengan Prabowo, yang dipisahkan 3 bangku. Titik juga ikut foto bersama dengan Prabowo dan bakal calon Wakil Presiden Sandiaga Uno bersama para pimpinan partai pendukung lain. Selesai menyerahkan berkas dan telah diterima komisioner KPU, Prabowo dan Sandiaga bersama pimpinan partai politik pendukung, termasuk Titik turun ke halaman kantor KPU, untuk memberikan keterangan pers. Prabowo mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan partai pendukung. Prabowo mengatakan telah menyerahkan berkas pendaftaran sebagai calon presiden dan wakil presiden bersama Sandiaga. Mantan Pangkostrat itu menyatakan dirinya dan Sandiaga diusung oleh 4 partai politik, yakni Partai Keadilan Sejahtera PKS, Partai Amanat Nasional PAN, Partai Demokrat, dan Partai Gerindra. Ia juga menyebut didukung oleh Partai Berkarya, yang dipimpin Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Namun, saat Prabowo menyebut Partai Berkarya diwakili Titik Soeharto, yang tak lain adalah mantan istrinya, para pendukung yang hadir di KPU langsung menyambut riuh. Para pendukung tampak menggoda mantan pasangan suami istri itu yang berdiri satu panggung. Prabowo yang mengenakan baju kokoh putih dengan peci hitam berdiri di depan mimbar.
Sementara Titik berdiri di samping kirinya yang diselingi Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri dan Presiden PKS Sohibul Iman. Didukung oleh Partai Berkarya, yang dalam hal ini diwakili Ibu Titik Soeharto, kata Prabowo yang disambut riuh para pendukung. Selepas itu, Prabowo menyebut terdapat hal unik dalam pendaftaran dirinya sebagai calon presiden tahun 2019 sampai tahun 2024. Pasalnya, sejumlah anak mantan presiden ikut mengawal dirinya. Mereka di antaranya, Putri Presiden pertama Indonesia Soekarno Rahmawati Soekarno Putri, dua putra Presiden ke-6 Ri Susilo Bambang Yudhoyono SBY Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, dan Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas, termasuk Titik. Saudara-saudara, ini kehormatan besar, saya ucapkan terima kasih kepada KPU, ujarnya. Titik datang lebih dahulu dari Prabowo saat datang ke kantor KPU. Titik mengatakan sudah berkomunikasi dengan Prabowo. Bahkan, kata Titik, mantan suaminya itu mengajak Partai Berkarya bergabung dengan koalisinya. Sudah berkomunikasi. Alhamdulillah, tadi malam setelah deklarasi Capres-Cawapres di Kertanegara, beliau datang ke Cendana dan mengajak kami untuk bisa ikut dalam koalisi ini, kata mantan politikus Golkar ini. Senyum Prabowo kala riuh saat sapa Titik Soeharto, ada apa ini? Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Koperasi Desa Merah Putih pada Senin, 21/7. Total ada 81.000 Kopdes Merah Putih yang diluncurkan hari ini. Acara ini dihadiri oleh Kabinet Merah Putih hingga anggota DPR. Termasuk Ketua Komisi 4 Titik Soeharto. Prabowo sempat menyapa Titik saat hendak memberikan sambutan. Ketua Komisi 4 DPR RI, Saudari Titik Soeharto, kata Prabowo. Titik yang duduk di barisan depan menggunakan rompi biru Kopdes Merah Putih langsung berdiri yang menyampaikan hormat. Seluruh tamu hadirin tidak lama tersenyum dan suasana langsung riuh. Sedangkan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih terlihat tersenyum dan tertawa seperti Mensesnek Prasetyo Hadi, Menkeu Sri Mulyani dan Mendagri Tito Karnavian. Prabowo lantas merespons dengan santai. Ada apa ini? Kata Prabowo tersenyum disambut tawa peserta. Peluncuran Kopdes Merah Putih ini digelar di Klaten, Jawa Tengah. Prabowo masih memberikan sambutan hingga tulisan ini dimuat. Prabowo sapa Titik di GSN disambut riuh, kok tepuk tangannya paling keras. Momen Presiden Prabowo Subianto menyapa Ketua Komisi 4 DPR Titik Soeharto disambut tepuk tangan riuh hadirin yang hadir dalam acara Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional GSN. Prabowo merasa heran mendengar tepuk tangan paling keras saat dirinya menyapa Titik. Sebelum menyampaikan sambutan acara GSN yang digelar di Indonesia Arena, GBK, Jakarta Pusat, Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024, Prabowo tampak menyapa seluruh tokoh yang hadir. Para tokoh yang hadir juga ada ketum parpol yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju KIM. Selanjutnya, Prabowo juga menyapa para purnawirawan jenderal, yakni Dudung Abdurrahman, Wiranto dan Agung Gumelar. Prabowo juga menyapa Hashim Joyo Hadikusumo hingga Ridwan Kamil. Saudara Hashim Joyo Hadikusumo, kalau nggak hadir kebangetan, kata Prabowo. Setelah itu, Prabowo menyapa Ketua Komisi 4 DPR Titik Soeharto. Hadirin tampak menyambut riuh dan bertepuk tangan. Ibu Siti Hediati Haryadi, ujar Prabowo. Titik, yang mengenakan kemeja biru muda, pun langsung berdiri dari kursi. Titik tampak mengatupkan kedua telapak tangan ke hadirin dan tersenyum. Prabowo pun merespons sambutan tepuk tangan itu. Prabowo merasa heran mendengar tepuk tangan paling keras dari hadirin. Kok tepuk tangannya paling keras? Ini heran, maksudnya apa? Ujar Prabowo. Prabowo sapa Titik Soeharto, pendukung di Istora riuh. Calon Presiden, Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menghadiri acara dengan relawan dan pendukung beserta tim Koalisi Indonesia Maju di Istora Senayan, Jakarta, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024 malam. Setibanya di lokasi, Prabowo pun memberikan pidato di hadapan ribuan massa pendukung. Ia pun didampingi oleh calon Wakil Presiden, Cawapres, Gibran Rakabuming. Sebelum memulai pidatonya, Prabowo menyapa para tokoh yang hadir, mulai dari ketua umum partai politik hingga pejabat-pejabat yang lainnya. Dalam kesempatan itu, Prabowo sempat menyapa Titik Soeharto yang duduk di bangku paling depan bersama sang putra, Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo atau Didiat Hedi Prasetyo, dan istri Gibran, yakni Selly Ananda. Ketika menyapa Titik Soeharto, seluruh massa yang memenuhi Istora Senayan langsung berteriak riuh.
Tepuk tangan yang gemuruh pun terjadi ketika Titik melambaikan tangannya ke hadapan massa. Ketika teriakan dan tepuk tangan semakin kencang, terlihat putri Presiden kedua Ri Soeharto itu tersipu malu dan bahkan nampak menutupi setengah wajah dengan tangannya. Prabowo sapa Titik Soeharto, Istora makin riuh bergemuruh. Riuh gemuruh menggema dari para pendukung Prabowo Gibran di Istora Senayan, Jakarta, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Prabowo dieluk-elukan oleh para pendukung sejak tiba di lokasi Istora sampai di panggung. Bahkan saat nama Titik Soeharto disebut Prabowo. Gemuruh membesar saat Prabowo menyapa Gibran dan istri. Selain itu, Prabowo juga menyapa Ketua Partai PAN, Ketua Partai Demokrat, Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Ketua Umum Partai Gelora, Ketua Umum PSI, Ketua Umum Partai Prima, Ketua Umum Partai Garuda, dan Partai Gerindra. Prabowo banyak menyapa para tokoh pendukungnya satu persatu. Bahkan saat menyebut Titik Soeharto, gemuruh makin menggelora. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tiba di Istora Senayan, Jakarta, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Pemenang pemilihan Presiden Pilpres, hasil hitung cepat atau quick count tersebut disambut meriah pendukung dengan teriakan Presiden. Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia, Prabowo tiba di Istora Senayan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kompak bersama Gibran, mengenakan kemeja kotak-kotak. Demikianlah video kabar Nusantara hari ini, yang bisa kami informasikan. Saksikan terus video-video terbaru dari kami. Jangan lupa subscribe sekarang juga. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan ke teman-temanmu. Salam Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.